NASA membuat keputusan sulit untuk mematikan instrumen sains plasma pesawat ruang angkasa untuk menghemat energi, sehingga sistem lainnya dapat terus mengirimkan data berharga kembali ke bumi. Keputusan ini menandai babak penting dalam misi jangka panjang Voyager 2, yang memamerkan pencapaian luar biasa dan upaya berkelanjutan untuk memperluas perjalanannya ke wilayah galaksi kita yang tidak diketahui. Dalam video ini, kita akan membahas mengapa keputusan ini begitu penting, sains di baliknya, dan apa arti perjalanan Voyager 2 yang berkelanjutan bagi eksplorasi ruang angkasa. Keputusan untuk mematikan instrumen sains plasma Voyager 2 merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperpanjang misi pesawat ruang angkasa. Setelah puluhan tahun mengumpulkan data yang tak ternilai, pasokan daya Voyager 2 terus berkurang. Pesawat ruang angkasa ini ditenagai oleh generator termoelektrik radioisotop, RTG, yang menghasilkan listrik dari panas yang dihasilkan oleh peluruhan plutonium. Namun, sumber daya ini kehilangan sekitar 4 watt energi setiap tahun, yang mengharuskan keputusan sulit tentang instrumen mana yang harus tetap beroperasi. Jadi mengapa penghentian instrumen khusus ini penting? Instrumen sains plasma telah memainkan peran penting dalam mempelajari aliran partikel bermuatan di ruang angkasa, terutama selama transisi Voyager 2 dari heliosfer ke medium antarbintang. Pada tahun 2018, instrumen ini mengonfirmasi keluarnya Voyager 2 dari heliosfer dengan mendeteksi penurunan signifikan partikel matahari dan peningkatan plasma dari ruang antarbintang. Ini menandai penemuan monumental dalam eksplorasi ruang angkasa, karena menawarkan sekilas wilayah yang belum dipetakan di luar tata surya kita. Hal ini memungkinkan subsistem gelombang plasma Voyager 2 untuk terus berfungsi, secara tidak langsung mengukur kepadatan plasma dengan mendeteksi gelombang plasma yang dihasilkan oleh peristiwa matahari. Hal ini memastikan bahwa Voyager 2 tetap menjadi alat yang berharga untuk memahami medium antarbintang, meskipun pasokan dayanya terbatas. Di dalam heliosfer, partikel dari matahari terus-menerus didorong keluar oleh angin matahari, menciptakan gelembung pelindung di sekitar tata surya kita. Namun, saat heliosfer bergerak melalui ruang antarbintang, aliran plasma berperilaku berbeda pada posisi Voyager 2. Di dekat bagian depan gelembung matahari ini, plasma mengalir hampir ke arah yang berlawanan dengan angin matahari, menciptakan tantangan unik untuk mengukur wilayah ini. Instrumen sains plasma Voyager 2 sangat penting dalam mempelajari interaksi ini. Instrumen ini memiliki 4 cangkir. 3 cangkir diarahkan ke matahari, mengumpulkan data tentang angin matahari saat berada di dalam heliosfer, dan cangkir keempat diposisikan pada sudut yang tepat untuk mengukur plasma di lingkungan lain, seperti magnetosfer planet, heliosfer, dan sekarang, ruang antarbintang. Namun setelah Voyager 2 melintasi heliopause, aliran plasma ke dalam 3 cangkir yang menghadap matahari turun secara signifikan. Hal ini membuat cangkir keempat hanya dapat mengumpulkan data berharga sekali setiap 3 bulan, saat pesawat antariksa tersebut menyelesaikan rotasi 360 derajat penuh ke arah matahari. Pengumpulan data yang terbatas ini memengaruhi keputusan NASA untuk mematikan instrumen ini, memilih untuk menghemat energi bagi sistem lain. Pada tanggal 26 September, teknisi NASA mengirimkan perintah untuk mematikan instrumen sains plasma Voyager 2. Sinyal, yang dikirimkan melalui jaringan antariksa dalam NASA, membutuhkan waktu 19 jam untuk mencapai pesawat antariksa tersebut. Setelah Voyager 2 menjalankan perintah tersebut, sinyal konfirmasi membutuhkan waktu 19 jam lagi untuk kembali ke bumi. Insinyur misi NASA memantau dengan cermat setiap perubahan operasional yang dilakukan pada pesawat antariksa berusia 47 tahun tersebut, memastikan tidak ada efek yang tidak diinginkan yang mengganggu fungsinya. Setelah penghentian tersebut, tim mengonfirmasi bahwa proses tersebut berhasil dan Voyager 2 terus beroperasi dengan lancar tanpa masalah apapun. Salah satu pencapaian Voyager 2 yang paling luar biasa adalah melintasi heliopause, batas tempat angin matahari bertemu dengan medium antarbintang. Peristiwa ini menandai tonggak penting dalam eksplorasi ruang angkasa, karena melambangkan usaha pertama manusia di luar pengaruh matahari dan memasuki wilayah antarbintang yang luas dan belum dijelajahi. Saat Voyager 2 terus melakukan perjalanan lebih jauh ke wilayah yang tidak diketahui ini,
Ia mengirimkan kembali data yang tak ternilai tentang medium antar bintang, termasuk informasi tentang kepadatan partikel, medan magnet, dan sinar kosmik. Tantangan utama misi Voyager 2 adalah menjaga komunikasi dengan pesawat ruang angkasa yang sekarang berjarak lebih dari 12,8 miliar mil dari bumi. NASA mengandalkan Deep Space Network, DSN, serangkaian antena besar global yang berlokasi strategis di California, Amerika Serikat, Madrid, Spanyol, dan Canberra, Australia. Stasiun-stasiun ini menyediakan liputan berkelanjutan saat bumi berputar, memastikan komunikasi yang konsisten dengan Voyager 2. Kedepannya, kemampuan Voyager 2 untuk terus mengirim data bergantung pada ketahanan sistemnya, dan para ilmuwan berharap wahana antariksa itu akan tetap beroperasi hingga tahun 2030-an. Misi yang diperpanjang ini menghadirkan peluang yang menarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang lingkungan galaksi di luar heliosfer, yang berpotensi menawarkan penemuan tentang sinar kosmik dan bagaimana sistem bintang lainnya memengaruhi ruang antar bintang. Salah satu prospek yang paling menjanjikan untuk penemuan masa depan melibatkan guncangan matahari. Peristiwa yang disebabkan oleh aktivitas matahari yang mengirimkan gelombang keluar ke ruang antar bintang. Saat guncangan ini menyebar dan akhirnya mencapai Voyager 2, instrumennya dapat mendeteksi perubahan yang dihasilkan dalam kepadatan plasma dan medan magnet. Data ini dapat menawarkan perspektif unik tentang bagaimana matahari berinteraksi dengan galaksi yang lebih luas dan memberikan wawasan lebih jauh tentang dinamika medium antar bintang. Terakhir, pelajaran teknik yang dipelajari dari misi Voyager 2 sangat berharga. Wahana antariksa ini telah beroperasi selama lebih dari 45 tahun, jauh melampaui perkiraan awal umurnya. Pelajaran yang dipelajari dari pengoperasiannya membentuk misi-misi mendatang, khususnya yang dirancang untuk menjelajahi wilayah antariksa yang lebih dalam, seperti sabuk Kuiper atau wahana antar bintang potensial. Warisan Voyager 2 terus menjadi sumber inspirasi, tidak hanya untuk eksplorasi antariksa, tetapi juga untuk solusi inovatif yang memastikan keberhasilan misi yang beroperasi di lingkungan yang paling ekstrim dan jauh. Dan bersama-sama, kita akan terus menjelajahi bintang-bintang,